Halo minasan konnichiwa. Kalian suka bingung nggak sih? Gimana caranya ngomong kamu dalam bahasa Jepang? Nah, cara ngomong kamu ini dalam bahasa Jepang ada berbagai macam variasinya guys. Di video kali ini Mimin akan jelasin nih, kosakata apa aja yang bisa dipakai dan di situasi seperti apa yang bisa kalian pakai. Jadi simak aja materinya sampai akhir ya. Oke, langsung aja kita mulai. Di yang pertama, nah ini mungkin kosakata yang paling umum, tapi sekaligus juga membingungkan. Anata itu sebenarnya artinya kamu ya guys, atau Anda dalam konteks yang formal. Tapi kata anata juga bisa dipakai buat orang yang menjalani hubungan asmara sebagai panggilan sayang. Nah, kebiasaan panggilan sayang ini udah diterapin orang Jepang sejak dahulu, guys. Jadi udah dilakukan turun-temurun. Tapi tenang aja, guys. Orang Jepang gak akan salah paham kok, dan mereka akan bisa bedain konteksnya. Kita lanjut yang kedua. Nah, untuk kata ini punya kesan yang lebih kasual ya, guys. Kalau kalian udah kenal orangnya cukup dekat, kalian bisa panggil dia Kimi. Nah, kata ini juga bisa dipakai ke orang yang lebih muda dari kalian. Jadi jangan sembarangan pakai kata ini ya, guys. Kita masuk yang ketiga. Kalau nomor 2 tadi udah berkesan kasual, ya ini lebih kasual lagi guys. Dan punya kesan yang lebih feminim. Untuk para cewek-cewek, kalian bisa pakai kata anta. Nah, inget ya guys, biasanya kata ini dipakai sama cewek-cewek. Jadi punya kesan yang lebih feminim. Tapi bukan berarti cowok juga nggak bisa pakai ya guys. Dan perlu diingat, ini kata kasual ya guys. Jadi jangan sembarangan dipakai ke orang. Lanjut ke nomor 4. Wah, kalau kata ini, pastinya kalian udah sering dengar di anime atau di drama ya guys. Kata omae ini juga artinya kamu, tapi punya kesan yang lebih kasar. Biasanya orang Jepang pakai kata omae ini kalau lagi marah. Atau juga orang Jepang biasanya pakai ke orang yang benar-benar teman dekat banget. Nah, jadi kalian harus hati-hati banget pakai kata-kata ini. Kita masuk ke nomor 5. Ini termasuk kata kasar, guys. Teme, artinya juga kamu. Tapi punya kesan yang sangat kasar. Biasanya orang Jepang juga pakai kata ini ketika lagi emosi. Nah, jadi jangan kalian pakai sembarangan ya, guys. Meskipun kalian bercanda, sebaiknya hindari aja kata-kata ini. Takutnya malah nanti menimbulkan kesan yang negatif. Berikutnya nomor 6. Kata ini juga sering banget keluar di anime. Ini juga salah satu bentuk kata yang kasar ya guys. Kisama, artinya juga kamu. Nah, biasanya orang Jepang nggak akan pakai kata ini guys. Jadi di dunia nyatanya, kata ini jarang banget dipakai. Jadi sebagai pengetahuan aja ya guys. Selanjutnya nomor 7. Kata ini punya kesan yang lebih sopan guys. Jadi kalian bisa pakai kata ini lebih aman guys. Kalian bisa bilang sochira. Kalau kalian pernah belajar bahasa Jepang, pastinya kalian tahu ya, kalau sochira itu artinya itu. Tapi orang Jepang juga sering pakai kata sochira untuk bilang kamu. Nah, jadi kalian juga jangan salah paham ya guys. Dan ini kata-kata yang aman banget. Jadi kalian bisa pakai nih. Lanjut ke nomor 8. Ini bentuk yang kasar lagi nih guys. Orang Jepang juga biasanya jarang pakai. Kata honore juga berarti kamu ya guys. Tapi punya kesan yang kasar. Jadi sebagai pengetahuan aja, kalian jangan pakai kata-kata ini sembarangan. Lanjut nomor 9. Kata ini adalah kata jadul guys. Biasanya Jepang di era modern mereka nggak akan pakai kata ini. Kata sonata juga berarti Anda ya guys. Tapi biasanya dipakai sama orang-orang zaman dulu. Kalau pertanyaannya bisa dipakai secara umum atau enggak, biasanya kata kayak gini dipakai sama orang-orang yang udah sepuh. Jadi mungkin kata anata itu lebih aman ya guys. Berikutnya yang terakhir nomor 10. Mirip dengan kesan yang nomor 9 tadi, kata onushi juga berarti kamu guys. Tapi ini juga punya kesan yang kuno. Jadi kata ini sebagai pengetahuan kalian aja ya guys. Nah, itulah tadi 10 kata yang berarti kamu dalam bahasa Jepang. Kalau kalian mau aman, panggil aja namanya guys. Dan ditambahkan sang di belakangnya. Itu jauh lebih aman. Dan orang Jepang juga biasanya pakai begitu. Jadi jangan ragu untuk tanya namanya ya guys. Oke, segitu aja dulu. Kita lanjut di materi lain nanti. Sampai jumpa di materi selanjutnya.